Assalamualaikum. Tahun 2026 menjadi momentum transformasi guru dan tenaga kependidikan Jawa Timur. Dari ruang kelas hingga sistem digital terintegrasi. Oke, selamat datang kembali. Di depan kita hari ini ada sebuah dokumen, judulnya Buku Saku Guru dan Tenaga Kependidikan Jawa Timur 2026. Kelihatannya biasa aja ya dari luar. Biasa banget, tapi begitu kita buka, langsung sadar ini bukan sekedar panduan biasa. Ini tuh cetak biru. Cetak biru yang ambisius untuk mengarahkan kinerja 85.200 pendidik. 85.000? Itu banyak sekali. Di lebih dari 4.000 sekolah. Skalanya masif kan? Jadi mari kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya mesin besar yang lagi coba dibangun di Jawa Timur ini. Dan gimana cetak biru ini dirancang buat ngubah cara kerja mereka. Dan kata mesin itu kayaknya pas banget ya. Karena ini bukan lagi soal himbauan atau anjuran. Ini tuh upaya rekayasa sistematis. Rekayasa? Betul, untuk menciptakan standar mutu. Tapi dalam skala provinsi. Coba bayangin deh, pemerintah provinsi itu kan punya masalah besar. Apa tuh? Gimana caranya mastiin guru di Surabaya, di pusat kota, kualitasnya nggak jomplang sama guru di, katakanlah, pulau terpencil di Sumeneb. Nah, dokumen inilah jawaban mereka. Jadi ini soal pemerataan kualitas ya? Tepat. Tujuannya satu dan sangat besar, mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Caranya, ya dengan memastikan prajurit di garda depannya, para guru ini punya peta dan kompas yang sama. Oke. Mari kita mulai dari prajuritnya itu sendiri. Siapakah sebenarnya 85.200 orang ini? Buku Saku ini ngasih kita potret data yang kaya banget. Sangat detail ya datanya. Iya. Total ada 85.200 GTK, guru dan tenaga kependidikan di 4.074 sekolah. Fakta pertama yang langsung menonjol buat saya, itu 80% dari sekolah itu ternyata swasta. 80%? Iya, ini kan nunjukin betapa vitalnya peran sektor swasta di sana. Betul, dan itu baru pemanasan datanya. Kalau kita gali lagi soal kompetensi, nah kita ketemu angka yang menarik banget. Gimana tuh? Sumber kita ini nyebutin, 61% guru atau sekitar 51.000 orang, itu sudah punya sertifikat pendidik. Oke, itu kabar baik. Kabar baik. Tapi artinya masih ada 39%. 39%. Itu lebih dari 33.000 guru yang belum bersertifikat. Tepat. Dan itu bukan angka yang kecil loh. Itu bisa setara dengan seluruh populasi guru di provinsi lain. Ini potret kesenjangan kompetensi yang sangat nyata. Nah, ada satu data lagi yang bikin saya berhenti sejenak. Di dokumen ini disebut Kabupaten Jember. Jember. Menarik ini. Menarik kan? Jember itu wilayah dengan jumlah guru bersertifikat paling tinggi se-Jawa Timur. Tapi, di saat yang bersamaan, Jember juga wilayah dengan jumlah guru yang belum bersertifikat paling banyak. Ini kan paradoks. Betul. Gimana bisa dua ekstrim ini ada di satu tempat yang sama? Ini paradoks yang sangat menarik. Dan dokumen ini memang nggak menjelaskan sebabnya. Tapi kalau kita coba analisis ya. Kira-kira kenapa? Ini bisa jadi cerminan dinamika demografi guru yang kompleks. Mungkin Jember itu semacam pusat regional, kota pendidikan. Jadi menarik banyak guru baru. Tepat. Menarik banyak sekali guru-guru muda yang baru lulus, yang belum sempat ikut sertifikasi. Di sisi lain, populasi guru seniornya yang sudah mapan dan bersertifikat juga besar sekali. Jadi ini bukan cuma angka, ini cerita. Cerita tentang arus migrasi dan regenerasi guru ya? Betul. Yang sangat tinggi di satu wilayah. Jadi ini bukan masalah kualitas mata. Tapi juga masalah distribusi dan demografi. Tepat sekali. Dan masalah distribusi ini makin kelihatan kalau kita lihat sebaran mata pelajaran. Buku Saku ini nunjukin data yang cukup mengkhawatirkan. Oh ya. Guru matematika dan bahasa Inggris itu jumlahnya surplus, sampai ribuan. Tapi guru mata pelajaran rumpun IPA dan IPS jumlahnya jauh lebih sedikit. Jomplang banget dong. Banget. Jadi bisa kita bayangin, mungkin aja siswa di Jawa Timur lebih gampang nemuin guru bahasa Inggris daripada guru sosiologi atau fisika. Oke, masuk akal. Nah, buku Saku ini pada dasarnya adalah respons terhadap semua data ini. Jadi kebijakan yang coba dibuat itu nggak lagi berdasarkan asumsi. Bukan lagi, kayaknya guru kita kurang ini. Tapi berdasarkan data konkret di lapangan.
Ini membawa kita ke bagian yang paling fundamental ya. Karena ini bukan cuma soal nambal kekurangan guru atau sertifikasi. Di dalamnya ada upaya mengubah cara berpikir, mengubah identitas profesional seorang guru. Betul sekali. Ada pergeseran besar yang didorong di sini. GTK itu nggak lagi dipandang sebagai administrator. Yang tugasnya cuma isi laporan dan absensi. Persis. Peran itu coba didorong buat berevolusi jadi 3 hal. Pertama, fasilitator komunitas belajar. Artinya, dia nggak ngajar sendirian lagi, tapi aktif belajar bareng guru lain. Oke. Kedua, inovator dan desainer pembelajaran. Bukan lagi sekedar penyampai materi dari buku teks. Dan yang ketiga, ini penting, pemimpin refleksi berbasis data. Jadi setiap keputusan mengajarnya harus berdasarkan bukti ya, bukan perasaan. Tepat. Ini semacam upaya debirokratisasi mentalitas guru ya, dari pegawai menjadi profesional. Dan kayaknya perubahan mentalitas ini butuh fondasi atau prinsip kerja baru kan? Dan fondasi itulah yang mereka sebut 4 prinsip kerja GTK. Ini semacam kompas moral dan profesional yang baru. Apa aja itu? Pertama, kolaboratif. Era guru sebagai single fighter di kelasnya masing-masing itu harus selesai. Mereka didorong aktif di komunitas kayak MGMP. Musyawarah guru mata pelajaran? Betul. Untuk saling berbagi apa yang berhasil dan apa yang enggak di kelas. Oke. Prinsip kedua. Kedua adalah reflektif. Artinya, guru harus rajin bercermin pakai data. Datanya bisa apa aja? Macam-macam. Dari yang simple kayak hasil ulangan siswa, sampai data kompleks dari platform pemerintah, kayak Dapodik atau rapor pendidikan. Oke. Kolaboratif, reflektif, terus? Yang ketiga, transformatif. Intinya mau dan mampu beradaptasi. Terutama sama teknologi dan kurikulum yang ganti-ganti terus kan? Pasti. Dan terakhir, keempat, akuntabel. Setiap tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Harus sesuai SOP dan kode etik. Jadi kalau dirangkai, keempat prinsip ini resep untuk mengubah guru dari pelaksana birokrasi jadi arsitek pembelajaran. Tepat sekali. Itu istilah yang pas. Tapi saya bisa bayangin nih, seorang guru di pelosok Pacitan dengar prinsip-prinsip ini terus mikir, kolaboratif, reflektif, indah banget di atas kertas. Tapi saya punya 40 murid di kelas, setumpuk laporan harus diisi, kapan waktunya? Iya. Nah, kayaknya penyusun dokumen ini udah antisipasi keluhan itu ya, karena mereka nawarin sebuah mesin praktis buat menjalankannya. Benar. Mereka menawarkan sebuah siklus kerja yang disebut inquiry kolaboratif. Inquiry kolaboratif. Namanya memang kedengarannya sedikit akademis ya, tapi intinya ini metode buat mecahin masalah secara gotong royong dan berkelanjutan. Ini jantung operasional dari semua prinsip tadi. Siklus inquiry kolaboratif ini kedengarannya sangat corporate, mirip siklus perbaikan mutu di pabrik gitu kan. Bisa dilihat seperti itu. Apa ini nggak terlalu kaku buat dunia pendidikan? Yang katanya butuh kreativitas, butuh sentuhan personal. Saya khawatir guru malah sibuk ngisi formulir siklusnya ketimbang beneran ngajar. Itu kritik yang sangat valid. Dan memang itu risikonya kalau implementasinya salah. Dokumen ini membayangkannya bukan sebagai formulir yang kaku, tapi lebih sebagai sebuah mindset. Oke. Siklusnya sendiri sederhana. Ada 4 langkah. Pertama, assess. Identifikasi masalah. Betul. Guru lihat nilai siswa, terus nanya, kenapa ya materi ini banyak yang nggak paham? Kepala sekolah lihat rapor pendidikan, terus nanya, kenapa literasi sekolah kita di bawah rata-rata? Oke. Setelah masalahnya ketemu, langkah kedua, desain, merancang solusi. Tepat. Guru yang tadi nemu masalah pemahaman siswa, mungkin dia akan rancang metode ngajar baru yang lebih interaktif. Kepala sekolah yang lihat masalah literasi, mungkin bikin program jam membaca tiap pagi. Aja rencana itu. Dan yang paling penting, langkah keempat, measure, reflect, change. Ukur, refleksi, ubah. Ya, ukur dampaknya. Metode baru itu naikin nilai siswa nggak? Program membaca itu ningkatin minat baca nggak? Terus refleksi, apa yang berhasil, apa yang kurang, lalu ubah dan perbaiki buat siklus berikutnya. Jadi ini lingkaran perbaikan yang nggak pernah putus. Bisa kasih contoh yang lebih membumi nggak? Gimana siklus ini bekerja dalam keseharian guru? Bisa. Contoh paling simpel ya, di tingkat guru. Setelah selesai ngajar, luangkan 5 menit. Tanya ke murid, dari semua yang kita pelajari hari ini, bagian mana yang paling bikin kalian bingung? Oh, itu data untuk assess ya? Persis. Jawaban mereka itu data
Besoknya, guru mulai pelajaran dengan ngulas lagi bagian yang membingungkan itu, mungkin dengan cara yang beda. Itu sudah desain dan implement. Di akhir minggu, guru lihat pemahaman siswa membaik atau enggak. Itu measure dan reflect. Simple ya, nggak perlu formulir. Nggak perlu, tapi sudah menjalankan satu siklus penuh. Kalau di tingkat sekolah, Di tingkat sekolah bisa lebih terstruktur, misalnya ngadain program open class. buka kelas, Ya, jadi secara rutin, guru A ngajar, pintu kelasnya dibuka buat diobservasi sama guru B dan C. Setelah selesai, mereka bertiga duduk bareng, kasih masukan. Ini kan langsung mempraktikkan prinsip kolaboratif dan reflektif. jadi saling belajar. Bener, yang bikin model ini kuat itu, dia menciptakan jalur umpan balik dari bawah ke atas. Masalah real di kelas bisa jadi bahan program di sekolah. Datanya dilaporkan ke dinas, bahkan bisa memengaruhi kebijakan provinsi. Teorinya, kebijakan nggak lagi jatuh dari langit. Oke. Jadi semua prinsip dan siklus kerja yang kedengaran idealis tadi itu dibungkus dalam kerangka kerja yang sangat terstruktur. Ada peta dan rambu-rambunya. Tepat. Dokumen ini nyebutin ada 15 standar operasional prosedur, SOP. Jadi panduan teknis buat hampir semua hal. Dari urusan administrasi, pengembangan profesional, sampai operasional harian. Dan belasan SOP itu nggak berdiri sendiri-sendiri kan? Enggak. Semuanya terjalin dalam sebuah alur kerja besar yang mereka sebut alur kerja GTK. Ini kayak lihat denah pabrik deh. Ada 4 stasiun kerja utama. Stasiun kerja. 3. Pelayanan dan kesejahteraan. Dan stasiun keempat, monitoring dan perbaikan. Hasilnya nanti jadi masukan lagi buat stasiun pertama. Muter terus. Jadi nggak cuma alur kerja harian, tapi peta karir seorang guru dari awal masuk sampai pensiun juga digambarkan dengan jelas ya. Sangat jelas. Ada diagram siklus layanan GTK. Ada 6 tahap besar di sana. Mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan karir, mutasi dan promosi, terus penghargaan dan perlindungan, sampai akhirnya pensiun. Ini beneran kayak navigasi karir yang lengkap. Dan yang memungkinkan semua sistem raksasa ini jalan, itu bukan tumpukan kertas. Tapi teknologi, Nah, itu kuncinya. Teknologi. Ini adalah tulang punggung dari keseluruhan cetak biru ini. Semua alur kerja itu ditopang oleh ekosistem digital. ini bagian yang sering bikin pusing nih. Banyak banget nama aplikasi dan portal. Ada IMAS, SIM PKB, My ASN, Info GTK, Dapodik. Bisa bantu kami memahaminya lebih sederhana? Tentu. Coba kita bayangin dari sudut pandang seorang guru di Jawa Timur ya. Sistem ini dirancang biar hidupnya lebih mudah, setidaknya secara teori. Oke, Mau urus kenaikan pangkat atau tunjangan, nggak perlu lagi datang ke kantor dinas bawa map tebal. Cukup buka portal utama namanya IMAS. Semua layanan ada di sana. satu pintu ya. Satu pintu. Butuh ikut pelatihan buat nambah skill ngajar digital, masuk ke platform nasional, SIM PKB. Nanti, sertifikat kelulusan dari SIM PKB itu otomatis nyambung ke data kepegawaian Anda sebagai ASN di My ASN. Oh, jadi idenya menciptakan sistem yang saling berbicara satu sama lain. Persis. Idenya itu satu ekosistem digital yang terintegrasi. Data pokok Anda sebagai guru adanya di Dapodik. Semua info tunjangan dan validasi data ada di Info GTK. Jadi nggak ada lagi cerita isi data yang sama berulang-ulang di platform beda. Itu yang sering dikeluhkan kan? Betul. Ditambah lagi, ada program-program unggulan kayak Gempita Awards untuk apresiasi inovasi guru dan Aegis sebagai ajang kompetisi. Semuanya dikelola secara digital juga. Jadi kalau saya seorang GTK di Jawa Timur, karir saya dari rekrutmen sampai pensiun itu udah terpetakan. Prosedurnya distandarisasi lewat SOP dan semuanya jalan lewat platform digital. Anda merangkumnya dengan sempurna. Intinya seperti itu. Kalau kita tarik benang merahnya, setelah membedah semua ini, jelas banget bahwa buku saku ini lebih dari sekedar dokumen. Ini adalah upaya merancang mesin birokrasi yang presisi, Sangat presisi. yang tujuannya menggerakkan 85.200 orang secara serempak menuju satu visi. Profesionalisme dan kualitas yang merata. Ini pertaruhan besar. Bertaruhan untuk memastikan bahwa seorang siswa di Bawean mendapatkan kualitas guru yang standarnya nggak jauh beda dengan siswa di Surabaya. Tepat. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan besar ya, untuk Anda renungkan. Di satu sisi, standarisasi lewat SOP yang ketat
dan ekosistem digital yang terintegrasi seperti ini itu mutlak diperlukan. Untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Benar. Anda nggak bisa membiarkan kualitas pendidikan jadi lotre, kan? Tergantung di mana seorang anak lahir. Jadi, ini adalah fondasi yang sangat kokoh. Tapi selalu ada tapinya kan? Tentu. Di sisi lain, tujuan akhirnya itu generasi emas 2045. Generasi ini butuh dididik oleh guru-guru yang bukan cuma kompeten, tapi juga luar biasa kreatif, inovatif, berani berpikir di luar kotak. Dan itu tidak bisa distandarisasi. Nah, itu dia. Pertanyaannya menjadi, apakah sebuah kerangka kerja yang sangat terstruktur dan terstandarisasi ini akan menjadi landasan yang subur bagi tumbuhnya inovasi-inovasi liar yang dibutuhkan di masa depan? Atau justru, tanpa disadari, ia berisiko menciptakan keseragaman yang malah mematikan percikan-percikan kreativitas individual? Sebuah tantangan keseimbangan ya? Betul. Menemukan keseimbangan antara standarisasi dan inovasi. Itulah tantangan terbesar dari implementasi cetak biru raksasa ini.